Yang saya temukan ketika saya bertafakur tentang diri saya sendiri dan ghaliban rata-rata orang yang yusalluna ala nabi itu, kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu hanya sampai ke derajat kalau Nabi dicaci marah, itu masih ada, alhamdulillah. Kalau ini tidak ada ya sudah, hati-hati, diragukan imannya itu orang, diragukan. Sisa iman ya, bukan iman, sisa iman, sisa darajatul iman. Sebab kalau iman itu harus mahabbatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam di atas mahabbatul istri, mahabbatul anak, mahabbah ini itu, aduh jauh lah, jauh. Kadang orang membaca hadis, mendengar keterangan tanpa dia sadari, tahu-tahu dia merasa sudah seperti itu. Tolong berkaca supaya Anda arafa nafsah, ta'rifu nafsak. Tahu bahwa diri Anda itu kelasnya baru kalau Nabi Muhammad dicaci sakit hati, baru segitu saja. Belum sampai mahabbah, apalagi syauq. Jauh itu. Kalau orang mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bersolawat kepada Nabi betul-betul karena mahabbah, tidak akan tenang dia kalau dia belum yusolli ala Nabi Muhammad SAW. Saya dapat satu riwayat dari ba'dus salihin, dia terbiasa setiap malam yusalluna ala nabi sampai sekian bilangan, istiqamah, betul-betul mahabbatan fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tiba jam, saat, pukul sekian, waktu dia istiqamah yusalluna ala nabi, hatinya tidak tenang, tidak tenang. Tidak tenangnya itu persis, maaf seperti pacar yang ingin bertemu pacarnya di hari, jam, dan tempat yang rutin terjadi. Persis seperti itu, mungkin lebih sedikit. Kalau ini Anda rasakan, boleh Anda mengaku mulai ada bidayatul cinta, permulaan cinta kepada sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda membaca salawat ala Nabi di majlis bersemangat, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Saya tidak melarang loh, jangan salah paham. Sudah saya bacakan riwayat orang yang teriak-teriak tentang sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Silahkan, tidak apa-apa. Yang sedang saya kupas hati Anda, qalbuka wa qalbi. Hati saya dan hati Anda. Jujurkah? Betulkah cinta kepada Nabi? Ataukah hanya lintasan-lintasan gerakan batin yang terlalu sering datang sehingga menjadi sebuah tipuan. Si tipuan ini telah merekat kuat di dalam hati sehingga Anda menyangka Anda pecinta Nabi, padahal Anda kosong, melompong. Tolong berkaca. Kalau semangat di majelis, begitu majelisnya berhenti, taruh setiap hari Senin biasa membaca burdah umpamanya di majelis di jalan ini, tempat ini, bacanya 1 jam apa 1 jam setengah, rutin Anda. Terjadi satu masalah, ini majelis ditutup, datang yaumul itsnin di dalam rumah, karena Anda biasa teriak-teriak baca, ini kalau teriak tidak ada yang mendengar, malas baca, tidak terbaca. Hati-hati, ini tanda sudah ini. Tanda bahwa rutinitas Anda membaca sholawat di luar, di majelis, riya'an wa sum'atan, karena ingin dilihat, ingin didengar orang suaranya, ingin dilihat orang hadir di majelis. Di mana Anda letakkan an-Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam? Adakah beliau di hati Anda? Atau yang ada di hati Anda hanya keinginan dipuji, keinginan dilihat, ingin dianggap baik, ingin dianggap ahli salawat, ahli maulid, ahli ini, ahli itu? Mulai berkaca. Dan jangan salah paham, saya tidak melarang Anda menghadiri majelis. Nah, di dalam majelis salawat ala Nabi, di dalam majlisul maulid, asrarnya jauh lebih besar dari orang yang di dalam kamar sendirian, yang di rumah sendirian. Saya tahu itu. Pembahasannya kapan-kapan kita baca.
Yang saya serang adalah hati orang yang tidak ikhlas ketika dia berada di majelis. Sebab yang kita cari, yang kita uber adalah mendekatkan batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai aturan dan ajaran Rabbuhu jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala. Kita nusalli ala Nabi bi ta'limillah. Kita nusalli ala Nabi li ajlillah. Kita membaca salawat ala Nabi karena ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan dicampuri niat-niat lain. Naam, bagi orang yang hatinya belum mau dibersihkan, belum mau dihilangkan kotoran-kotorannya, dia masih berkutat di kehidupan duniawi, ingin ini, ingin itu, membaca sholawat, pingin ini, pingin itu, silahkan, saya tidak melarang. Hadza magamuka. Mungkin tempat Anda saat ini sedang di situ. Tapi tolong Anda sadar, suatu saat Anda harus pindah dari tempat Anda itu. Membaca sholawat di ajli dunia, na'am, boleh, silahkan. Mungkin Anda ada anak banyak, mungkin Anda ada hutang, mungkin silahkan, saya tidak melarang. Tapi baca dengan niat itu, hati tersadar, niat saya ini kurang bagus. Sholawat yang saya kirim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan niat duniawi, kayaknya ibarat hidangan, kurang elok, kurang indah untuk dihaturkan kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada larangan, dan hati tidak bisa dipaksa.